baru direkod. Sip. Nah, jadi terima kasih juga teman-teman yang udah hadir banyak ya. Saya absen dulu yang kemarin udah submit itu ada dari Purwakarta, Makassar, Tasikmalaya, ada Banjarmasin, ada Sleman ya. Mbak Isti kemarin itu dari Sleman. Ada dari Fakfak Papua Barat ya, Mbak Tia itu luar biasa. Ada juga dari Bekasi ya, Mbak Vira. Ada juga dari Lok Semawe Aceh ya, Mbak ARP ya, Mbak Putri. Juga dari Bogor. Terus ada dari Malang, Mbak Amiro ya. Juga ada dari Boyolali. Dan di mana ini? Oh, di Bogor juga ya, Cimahi Selatan ya, yang bilang jauh kemarin. Dari Jakarta Pusat ya. Juga ada wah macam-macam. Yang ada Pekanbaru, Pontianak. Tangerang, Pontianak juga ada nih. Dari Buleleng. Di mana Blora ya nih Kang. Buleleng itu dari mana ya? Buleleng itu dari mana? Nah, Bali, ini Bali Kang, Bali. wah, Masya Allah, Bali ya, dari Masya Bali. Allah. Ini ketahuan saya geografinya nggak lulus nih, anak IPA nih SMA-nya soalnya. Aduh, luar biasa. Nah, buat sahabat-sahabat yang belum ngisi, silahkan ngisi. Atau buat teman-teman yang malah lupa ngisi apa, nanti DM aja ke @filosofi-ruang-hati ya, jangan lupa di-follow. Jadi kan kemarin udah pada ngisi nih, yang warna diriku. Nah, warna diriku ini cara penting kita kemudian untuk bisa mengetahui tadi, change the way you look at things and the things you look at change. Jadi, tools kemarin yang udah diisi itu adalah cara kita untuk bisa mengidentifikasi seperti apa diri kita before and during pandemi. Jadi, sebelum pandemi seperti apa, selama pandemi seperti apa. Nah, nanti perbedaan ini yang kita analisa sendiri, lalu nanti kita cek warnanya apa. Nah, nanti warna ini di ujung saya nanti membuka di awal dan di akhir saya ngomong lagi soal warna ya. Di tengah-tengah nanti ada Teh Dini sama Teh Uyu yang akan sharing banyak. Tapi saya akan di ujung akan ngomongin warna teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah memilih warna dan beserta alasannya, nanti akan saya coba explore. Warna itu tuh maksudnya apa dan arti kepribadiannya apa. Ini berdasarkan penelitian ya, ada Kendrick juga, Evolutionary Psychology, bilang bahwa warna itu sebagai representasi sesuatu dalam diri kita. Nah, nanti juga termasuk ketika sudah memilih warna, harusnya warna ini jadi warna brand kita. Jadi kalaupun mau beraktivitas, memilih baju misalkan ya, atau memilih pakaian atau tampilan, screensaver, background, apalagi ya, hal-hal yang berbau warna, kalau memang kita warnanya itu, nah sebisa mungkin warna itu dipadukan dengan warna lain dalam hal-hal yang membuat kita lebih representatif dan melatih mood kita lewat warna itu. Tapi itu nanti di ujung ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum ngisi, ini udah ada 45 orang yang ngisi, tapi yang belum ya isi aja. Tapi kalau ternyata lupa, Kang Zen aku lupa kemarin ngisi apa, apakah aku dalam keadaan sadar apa enggak gitu. Nanti DM aja ke @filosofi ruang hati ya setelah acara ini. Nanti akan di-sharingkan lagi, oh atas nama siapa, oh ini nih si itunya, warnanya. Jadi ada yang warna abu-abu nih karena lagi sering ngerasa kurang, ada yang warna merah karena merasa bersemangat dan keren, ada biru langi, mungkin typo ya, tapi nggak tahu alasannya apa. Putih, aku selalu ingin menetralisir tuh. Kan macam-macam ya. Mungkin putih tip X gitu ya untuk menghapus kenangan masa lalu. Kuning, ramah dan macam-macam. Ini yang akan kita bahas nanti di ujung, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu soal hal-hal yang berbau hati ini. Apa sih yang selama ini kita lihat? Apa yang paling menarik perhatian kita? Apa yang paling menarik dan juga menyita perhatian kita sehingga perhatian kita hanya tertuju pada satu hal itu. Nah, satu hal yang kita perhatikan itu membuat kita membangun persepsi yang apakah itu ekstrim positif atau ekstrim negatif. Istilahnya tuh polarized emotion. Jadi emosi kita tuh terpolarisasi sangat ekstrim. Jadi kalau manusia itu memang bawaannya fitrahnya ada fitrah lebay namanya. Itu istilahnya namanya polarized emotion yang kadang-kadang orang bisa ngontrol itu. Tapi kalau orang nggak bisa ngontrol jadinya polarized expression. Apa itu polarized? Jadi polar, kutub. Jadi kalau kita
distimulus atau distimulasi oleh sebuah kejadian, emosi kita itu biasanya nggak nahan. Jadi nggak bisa netral emosi kita. Emosi kita tuh langsung terpolarisasi. Either apakah itu wilayahnya ke positif-positif banget atau ke negatif-negatif banget. Nah, gitu. Dan polarisasi emosi ini akan jadi lebih ekstrim lagi kalau kita ketemu, temenan, bergaul, berada pada lingkungan yang sama-sama lebaynya. Kebayang nggak? Teman-teman suka banget teman-teman suka donat. Sukanya biasa aja, cuman kalau ngemil, seneng ngemilnya donat ya. Nah, buat yang pengusaha donat boleh endorse saya ya, kirim donat, saya seneng banget donat soalnya ya, tetap ya promo. Suka donat nih. Nah, biasa aja suka donatnya, tapi ketika kita bergabung pada komunitas bersama dengan orang-orang dan lingkungan yang sama-sama suka donat, jadi ekstrim suka donatnya. Jadi yang sukanya levelnya 4, kalau gaul sama teman-teman yang dalam kelompok namanya sukanya jadi 10 misalkan. Dari skala 1 sampai 10, tadinya sukanya cuma 4 sama donat jadi 10. Kenapa? Karena bergabung, bergaul, dan bersama dengan lingkungan para penyuka donat. Nah, polarisasi emosi pada satu hal itu menjadi group polarization. Terpolarisasi karena kelompok tuh ngedukung itu. Nah, kisah Raisa kemarin, udah mandi? Kisah Raisa kemarin mempolarisasi hal itu. Kejadiannya biasa aja, kejadiannya netral. Hilang si Hamish itu, sang kucing. Tapi di pikiran Raisa, di benak Raisa terpolarisasi langsung ke ekstrim yang negatif. Ini merupakan takdir buruk yang terjadi pada diriku. Ini merupakan takdir buruk. Padahal nggak gitu. Tapi ketika dia tahu hikmahnya, nyampe ke ujung, dia bisa change the way she look at apa? Dia melihat bahwa ini kejadian yang sangat membahagiakan. Aku bertemu sesosok pangeran berkuda putih yang sangat baik hati dan dermawan juga rupawan, Sang Zain Permana. Gitu. Yang mudah-mudahan teman-teman nggak muntah ya. Sediakan dulu keresek di samping kanan dan kirinya, juga tempat sampah ya, untuk barangkali nanti akan merasa jijik dan muntah, tapi itu ekspresi yang wajar. Kalau teman-teman tadi nggak dengar saya dan Raisa tadi merasa jijik dan ingin muntah, itu polarisasi emosi. Contoh, polarisasi emosi, khususnya emosi jijik. Udah jelas ya sampai sini ya? Udah cukup, udah ngebulinya, udah ketawanya udah, oke. Nah, Kang polarisasi Ben, emosi ini yang penting untuk ya Kang mau interupsi sebentar. gimana? Ini ada yang suaranya nggak ada. Mungkin mau dites dulu. Yang lain ada Heeh. suaranya? Oh, Oke, yang aman, lain aman, aman. clear. Oke, Uni. Teh Uni mungkin boleh live dulu, nanti Heeh. join lagi. Oke. Barangkali sinyalnya. Atau gara-gara tadi pas ngomongin Raisa ya, tiba-tiba langsung Kaget gitu ya, Kang. itu sinyalnya udah nggak nahan ini. Nggak mau, nggak mau, Oke, nggak mau, nggak mau. aman Yang lain seharusnya alhamdulillah yang lain. aman ya. Yang lain Ya, aman. Oke. langsung Boleh bikin. terpolarisasi sinyalnya. Oke, boleh dilanjutkan, Kang. Siap. Jadi itu ya polarisasi. Nah, polarisasi emosi. Untung ngekatnya pas banget. Polarisasi emosi ini yang membuat kita penting untuk bisa mengontrol itu. Kalau nggak hidup kita akan terombang-ambing seperti naik kora-kora. Kora-kora ya bener ya yang di Dufan itu apa? Jadi ekstrim Nah, kanan, ekstrim kiri, terus aja kebanting-banting di antara dua ekstrim itu. Nah, orang yang bisa mengelola emosinya, dia menjaga betul supaya emosinya tidak terpolarisasi dengan mudahnya. Nah, ini yang perlu kita sadari, maka Dear Pandemi, ada apa dengan hati ini kemarin kita bahas. Nah, kali ini Dear Pandemi, yuk gimana caranya aku pengen jadi aku yang baru, aku yang semua yang terjadi pada diriku, termasuk emosi, bisa aku kendalikan. Gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya? Caranya nanti ada 5 langkah kunci yang sudah nanti disiapkan oleh Teh Dini. Teh Dini akan share soal 5 langkah kunci apa yang kira-kira perlu kita lakukan supaya kita bisa mengelola hal-hal yang ada di hati ini. Jangan sampai kita nggak bisa change the way we look at things, dan the thing we look at change itu istilah Sundanya tuh paburantak. Ya, bertebaran, nggak jelas, very random. Jadi the thing we look at change itu harusnya ter tidak terpolarisasi, tapi tersentralisasi karena kita yang ada dan punya kendalinya. Gitu, mudah-mudahan sampai sini jelas dulu, paham dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti tanyakan dulu aja di apa namanya? Di kolom
chat ya. Chat ya. Kita akan sambut sekarang seseorang yang ingin saya orbitkan ya, ingin saya terbangkan ke bulan. Ini orang ini keren banget ya. Jadi seseorang ini pembelajar banget ya. Saya kenal banget Dini ini dari zaman jadi mahasiswa. Dini saya ngajar di UPI. Wah, beliau luar biasa ya, aktifnya. Jadi kalau dosen nerangin itu penuh perhatian, nggak pernah kelihatan ngantuk. Jadi nah pas dosen keluar baru aja, Tapi tidur ya, Kang? nah langsung tidur loh, gitu. Tapi kalau ketika terjadi pembelajaran, ada wah itu paling aktif, paling giat, dan ternyata ketika mendelivery sesuatu sangat relevan, sangat renyah, mudah dikunyah, dan receh banget. Jadi kalau teman-teman follow Instagramnya, saya senang nih follow Instagramnya, saya juga follow jadi subscriber di Telegramnya. Jadi Teh Dini ini sering banget nge-share di Telegram. Dan itu geli-geli, ringan-ringan, dan khas sehari-hari banget. Jadi kalau baca itu di pagi, biasanya postingnya pagi hari ya kalau nggak salah Dini itu. Kalau posting Iya. pagi-pagi tuh pokoknya bikin senyum aja. Jadi moodnya tuh jadi bagus pagi-pagi tuh. Ini senyum, kadang-kadang senyum geles, senyum kecut gitu ya, senyum jijik, senyum lucu gitu, macam-macam. Tapi itu variasi emosi yang membuat kita sadar, oh ternyata aku sedang punya emosi. Nah jangan sampai emosi ini terpolarisasi, kok malah megang jepit, terpolarisasi jadi ekspresinya, change the way you look at things, kita usahakan itu, dan the thing you look at change seperti apa. Nah tadi ini akan bahas kebanyakan tentang the things you look at change. Yuk kita simak sama-sama, saya juga sambil belajar. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah di rumah masing-masing, Teh Dini Restiani. Yeay. Yeay, silahkan Teh Dini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya kesempatannya Kang Zen dan teman-teman semua yang udah bergabung. Hari ini kita akan bahas dan nyambung lagi cerita dari kemarin. Kita bahas soal, kemarin kita di awal Kang Zen nyinggung soal ketidakpastian ya. Kita sekarang sedang berada di situasi di mana kehidupan kita berada di tengah-tengah ketidakpastian yang membuat kita jadi mudah cemas, mudah stres, merasa tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana gitu. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas kira-kira langkah apa ya yang bisa kita lakukan supaya hati kita tetap terkendali, supaya diri kita tetap bisa hidup di tengah ketidakpastian, tapi dengan menyadari dan menerima ketidakpastian itu. Gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Jangan lupa berdoa dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan sebelum kita mulai ke materinya, saya akan tampilkan sebuah video nih, teman-teman. Jadi, kita akan nonton dulu video, mudah-mudahan nggak nge-lag ya videonya di teman-teman, mudah-mudahan lancar. Tugas teman-teman adalah tonton videonya, oke? Kita tonton videonya. Nah, ini videonya. Jadi di sini ada 3 cup berwarna merah ya, 3 cup berwarna merah. 3 cup berwarna merah. Nah, di sini ada sebuah buntelan yang entah apa ini ya. Ada sebuah buntelan. Nah, nanti di sini tugas teman-teman adalah di akhir tebak. Nanti di akhir di cup manakah buntelan ini berada, oke? Sip ya? Sip ya? Oke, di manakah buntelan ini berada? Siap? Silahkan. Tolong konsentrasi dan pastikan teman-teman menjawab dengan benar. Oke, siap? 1, 2, 3. Siap ya? Nih, dimulai dari yang tengah. Oke, perhatikan. Videonya nge-lag. Wah, nge-lag? Ada yang lancar? Boleh teman-teman ada yang mau nebak dulu nggak? Ada di manakah dia berada? Dinyalain aja mic-nya. Atau di kolom chat boleh. Oke, kita lihat. Nge-lag putus-putus. Putus teh. Tengah. Oke, ada yang ngejawab. Di tengah katanya. Oh ya, ada yang jawab. Oke, siap. Kita lihat. Apakah jawabannya benar? Kita lihat apakah jawabannya benar. Kiri kanan tengah. Di tengah katanya. Oke. Ya, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang tengah katanya ini. Oke. Ini kayaknya gara-gara nge-lag ya. Tapi kita Nge-lag lihat ya. di akhir. Cap cip cup. Lihat. Di manakah dia berada?
ternyata si buntelan itu berada di, oh bukan di sebelah kiri. Yeay, siapa yang jawab di tengah? Tepuk tangan. Betul ya, jawabannya di tengah. Tengah. Nah, Oh, Teh Windy tapi nih. Teh Windy mantap nih, Teh Windy ya. Berarti koneksinya bagus. Nah, tapi ini baru level 1. Kita akan masuk ke level 2. Teman-teman sama ya, tugasnya nanti cari buntelan emas itu ada di cup yang warna, ada di cup di sebelah kiri, kanan, atau tengah. Sip ya? Kita masuk ke level berikutnya. Sip ya? Ada 9 cup, 3 diantaranya warna merah, nanti buntelannya akan tetap ada di warna cup yang warna merah. Nanti tebak ada di sebelah mana buntelan ini berakhir. Oke, dimulai di tengah. Oke, fokus. Fokus, teman-teman. Oke, fokus teman-teman, ini nggak putus-putus ya mudah-mudahan. Nah, oke, udah berakhir. Silahkan ditebak. Siapa yang mau nebak? Di sebelah kanan, oke. Di yang mana lagi? Boleh dinyalain aja mic-nya teman-teman. Di mana katanya? Kiri, Kanan, Iya. kiri katanya. kiri, tengah, nge-lag. Kiri. Tengah, kiri. Oke, tengah, kiri. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Ada di manakah dia berada? Apakah dia ada di tengah, di kiri, ataukah di sebelah kanan, teman-teman? Ataukah dia nge-lag? Itu kan dia nge-lag. Oh, ternyata bukan di ujung. Ternyata dia ada di sebelah sini. Di sebelah kiri. Oke, siapa yang betul? Teh Dwi Oke. nih. Oke, mantap ya, teman-teman. Nah, tapi ternyata nggak sampai di sini, teman-teman. Video tadi bukan cuma mau bukan cuma mau minta teman-teman menjawab di manakah dia berada. Tapi untuk teman-teman yang berhasil menjawab, selamat ya, tepuk tangan dulu. Ini video ini mau nunjukin sesuatu ke teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa ngelihat dan nebak bahwa si coklatnya ada di sebelah kiri. Tapi teman-teman lihat nggak? Pas tadi di video ini, ternyata ada bebek yang lewat. Coba, ada yang nyadar nggak? Tadi ada bebek yang lewat di video ini. Ya, Ada yang sadar nggak nih? Coba, ada nggak? Ada yang sadar nggak? ada tuh, Oh, ada ada yang nih, nyadar. ada katanya. Ada, Aku mantap. Kang Agung, terus ini Teh Reski nih katanya. Wah, mantap. Gimana rasanya buat yang nyadar pas ngelihat bebeknya? Atau yang nggak nyadar? Ada yang mau share nggak? Gimana rasanya? Kalau nggak nyadar, aku karena fokus sama apa yang mau aku lihat aja. Cie. Jadi aku tidak melihat kemana-mana. Iya. Mantap. Nah, terus ada nih, sadar soalnya nggak fokus. Oh, sadar soalnya nggak fokus. Oke. Apalagi katanya Teh? Ada lagi Teh? Nyadar Teh, kaget aja ini kata Kang Agung nih. Sama Kaget. jadi horor. Oke. Berarti masih ada ya? Ada yang ngelihat bebeknya ya? Oke. Ada. Tapi ternyata, selain si bebek, ada hal lain juga loh yang mungkin kita lewatkan ketika tadi kita ngelihat video itu. Ada yang nyadar gak? Ternyata ada 5 tangan tadi di video. Ada yang nyadar gak? Kalau tadi ada 5 tangan yang sempat lewat. Ada yang nyadar? Ada yang ngelihat? Kita lihat videonya. Nih. Set. Tuh, ada tangan yang lewat. Ada yang nyadar gak? Ada yang nyadar gak? Tidak menyadari. Tidak menyadari. Ini lebih horor lagi. Karena fokus cuma ke kamera. Ya betul. Akibat nge-lag jadi nggak sadar. Tapi nge-lag juga aku tidak sadar. Oh iya. Gimana sih rasanya teman-teman pas dikasih tahu ternyata kok ada 5 tangan tapi kok aku nggak lihat ya.
Itu Ternyata ada ada jam tangan banyak. emas. Itu ada jam tangan emas. Kalau aku Masya Allah. tadi kan aku nggak sadar ada bebek dan ada tangan. Masalahnya adalah, oh ternyata ada hal-hal yang nggak aku perhatikan karena aku fokus sama apa yang mau aku cari gitu. Oke. Ya, jadi merasa biasa aja gitu ya. Iya bisa aja. Oke. Oke. Nah, ini selain dua hal tadi, selain ada bebek yang lewat, ada 5 tangan, ternyata mungkin ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman lewatkan ketika tadi melihat video ini. Kita lihat. Apalagi ya, perubahan apa yang mungkin kita nggak sadari ketika video ini tadi berjalan. Ada yang nyadar nggak bahwa 5 cup berwarna biru di awal, di akhir, ternyata berubah menjadi warna hijau? Ada yang menyadari? Kita lihat videonya. Masih nggak nyadar. Awalnya gini ya, Ya. merah, biru, kuning. Lihat nih. Set, nah biru mulai masuk tuh. Hijau maksudnya. Nah, ternyata di akhir warnanya jadi merah, kuning, dan hijau. Ada yang nyadar? Ada yang nyadar nggak nih? Ada yang nyadar nggak? Kayak gini. Ada yang lihat nggak? Kupikir karena efek cahaya nih, kata Teh Windy nih. Karena efek cahaya, sadar teh. Nyadar Nyadar karena karena mencret. Oke. Ada lagi? Ada nggak yang betulan ngelihat? Ada yang sadar nggak? Gimana rasanya teman-teman mengetahui bahwa ternyata ada yang berubah? Merasa tertipu? Enggak teh, tetap fokus sama cup merah. Yes, aku juga fokus sama yang merah. Oke. Siap. Oke ya. Nah, teman-teman. Oke. Sadar kalau hijau, tapi lupa warna awal. Oh. Semuanya juga nyadar ya kayaknya. Di akhir jadi warna hijau, tapi nggak tahu ya warna awalnya apa ya. Artinya nggak nyadar juga. Oke, Tareski ini mantap nih. Oke, nah teman-teman, kenapa sih video ini ditayangkan gitu ya? Kenapa video ini ditunjukin? Sebenarnya video ini pengen nunjukin ke teman-teman bahwa kalau kita sedang fokus terhadap satu hal, kalau kita menentukan fokus kita memang akan melewatkan banyak hal. Kita pasti akan melewatkan perubahan di sekitar kita, di luar dari apa yang kita lihat, di luar dari apa yang kita fokuskan gitu. Tapi kalau ternyata kita fokus terhadap hal yang benar, ternyata tidak masalah. Kalau kita nggak melihat bebek itu, ternyata nggak masalah. Suaranya agak kencengan teh. Oke, siap. Nggak masalah kok kita. Kan di awal gini ya, saya minta teman-teman untuk ngelihat atau mencari di mana coklat itu berada di cup. Nanti di akhir coklat itu akan berada di mana gitu, di cup yang mana. Saya minta itu ke teman-teman. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk fokus pada cup yang berisi coklat, teman-teman fokus ke situ, teman-teman mungkin melewatkan bebek yang lewat, mungkin akan melewatkan tangan-tangan yang lewat, dan bahkan nggak sadar kalau warna cupnya juga berubah. Gitu. Wah, ternyata berubah di akhir. Tapi teman-teman di akhir, meskipun teman-teman baru tahu bahwa ada yang berubah, tapi teman-teman telah berhasil menemukan di mana coklat itu berada. Gitu. Karena di awal, teman-teman tahu betul bahwa yang teman-teman ingin perhatikan, bahwa apa yang ingin dikejar, bahwa apa yang ingin teman-teman hasilkan nanti di akhir adalah mengetahui cup itu, coklat itu berakhir di mana. Gitu. Jadi apakah kita bisa untuk mengubah sesuatu yang kita lihat dalam perubahan? Tentu bisa banget. Nah, dibuktikan dengan video yang tadi, bahwa ketika dalam perubahan, pas kita lagi berubah nih, dalam perubahan cup-cup itu bergerak. Semuanya bergerak, wah, kesana kemari gitu ya, nggak beraturan. Tapi kita bisa melihat sesuatu yang memang pengen kita fokuskan gitu. Jadi, fokus sekarang, bahasan kita adalah change the things you look at change. Jadi kita mengubah sesuatu yang kita lihat ketika kita berada dalam perubahan. Gitu. Ya, aman ya? Sampai sini kita lanjut. Siap. Mudah-mudahan aman. Nah, kalau kemarin kan Kang Sen juga sempat share ini ya. Kalau ketika kita ngelihat ke satu titik yang lain bahkan mungkin di luar diri kita tuh lagi berubah gitu. Nah, maka kita harus betul-betul memastikan
fokus yang kita pilih, titik yang kita pilih untuk kita lihat adalah betul-betul apa yang penting buat kita. Betul-betul apa yang kita ingin kita kejar. Betul-betul apa yang memang harusnya kita perhatikan. Jangan sampai gagal fokus gitu ya. Kayak misal tadi, kan yang pengen dicarinya adalah di mana coklat ini berakhir, di cup mana coklat ini berakhir gitu. Nah, tapi malah merhatiin si bebek atau misal malah merhatiin yang lain gitu. Maka kita nggak akan tahu, kita akan gagal fokus. Nah, gimana caranya supaya kita nggak gagal fokus dan fokus pada hal yang tepat, pada hal yang memang kita betul-betul inginkan gitu ya, pada hal yang memang kita inginkan. Oke, nah kita akan bahas soal fokus. Ini adalah langkah kunci yang akan kita bahas untuk gimana sih caranya supaya kita bisa tetap fokus, supaya kita tetap terkendali di tengah situasi yang tidak pasti dan tidak terkendali gitu. Nah, fokus ini apa aja sih? Nah, kita cek ya. Fokus. Ada 5 langkah. F, O, K, U, S. Fokus. F. Fokuskan. O. Optimalkan. K. Kendalikan. U. Ungkapkan. Dan S. Serahkan. Fokuskan. Optimalkan. Kendalikan. Ungkapkan, dan serahkan. Fokus. Sekali lagi, fokuskan, optimalkan, kendalikan, ungkapkan, dan serahkan. Udah tuh udah 2 kali diulang, itu apa ya? Iya tahu, itu fokus, fokuskan, optimalkan, kendalikan, ungkapkan, serahkan. Apa, jadi itu tuh apa, kayak gimana ya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Check it out. Ya, bismillah. Yang pertama, tereng teng teng teng. Yang pertama. Nge-backsoundin sendiri. Iya ya, nggak ada backsound tuh ya. Biar agak ramai gitu, biar nggak krik-krik. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan menghadapi situasi sekarang ya, supaya diri kita tetap fokus, tetap terkendali gitu. Perasaan kita, hati kita tetap tertata adalah fokuskan. Fokuskan pikiran pada opsi solusi dan hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, yang pertama adalah kita harus pilih apa sih yang ingin dijadikan fokus kita. Kalau tadi kita milih coklat di cup merah, kita udah tentukan mau fokus ke situ. Nah, sekarang apa yang pengen teman-teman fokusin? Apakah ingin menyelesaikan skripsi misalnya? Ingin menuntaskan ketidakpastian dengan si doi misalnya? Atau misalnya ingin jadi lebih baik? Ingin menjadi orang yang bermanfaat? Atau apa? Tentukan fokusnya. Tentukan titiknya. Kalau sekarang ternyata teman-teman udah punya titik, harus dicek lagi. Apakah itu betul-betul yang paling penting untuk kita? Apakah itu yang betul-betul penting untuk kita dan memang harus kita lakukan? Jangan sampai kita memilih satu titik yang salah. Gitu. Kalau salah, cepat-cepat change settings-nya gitu. Harus diganti. Harus buru-buru diganti. Kalau sekarang kita lagi ngadepin malah mikirin mantan, padahal sekarang udah nikah, kan itu salah banget ya. Pindahin tuh si atensi ke mantannya, pindahin ke pasangan yang sekarang udah halalnya gitu. Harus buru-buru dipindahin. Jadi menentukan fokus, harus memastikan yang jadi titik fokus ini betul-betul penting dan harus kita perhatikan. Jangan sampai gagal fokus. Kalau gagal fokus, di akhir kita juga ambiar gitu ya. Tadi bukannya nemuin si coklat di cup yang mana, tapi malah menemukan bebek dan 5 tangan dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi itu pertama, fokuskan pada opsi solusi dan hal yang bisa kita kendalikan. Pastikan yang menjadi titik fokus adalah hal yang penting dan harus serta patut untuk diperjuangkan. Oke? Yang hilang-hilang nggak usah diperjuangin ya. Skip, lanjut. Yang kedua, O, optimalkan. Nah, setelah kita memiliki titik fokus, setelah kita menentukan mau ngelakuin apa yang penting, oh ternyata ini. Nah, pastikan kita mengoptimalkan variasi opsi kita. Misalnya gini, kita udah mau memfokuskan diri untuk menyelesaikan skripsi, gitu ya. Kita udah menentukan, oke, aku mau menyelesaikan skripsi. Sip. Nah, pas ngerjain skripsi itu kan pasti baca jurnal, pasti bimbingan, pasti revisian. Kita pas ngerjainnya, pas bimbingannya, pas ngejurnalnya, harus dioptimalkan dan jangan pakai cara yang biasa aja.
tapi harus menambahkan 1 nilai plus atau lebih banyak nilai plus. Supaya apa? Supaya optimal. Ngerjainnya nggak biasa aja, tapi optimal. Misalnya kayak gini, biasanya ngejurnal ya. Misal baca jurnal untuk ngerjain skripsi. Kalau misalkan biasanya baca jurnalnya dengan muka datar gitu ya, dengan males-malesan, nggak mood, bete sambil murkusunu gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah ya, kenapa sih aku harus baca jurnal ini ya Allah? Ini kan tidak berfungsi untuk kedekatan aku dengan si dia. Ngapain? Tapi kan kita fokusnya memang lagi pengen ngerjain skripsi. Jadi mau nggak mau, harus fokusnya ke situ, guys. Jangan ke si itu mah biarin aja. Karena itu mungkin hanya bebek dan tangan 5 yang lewat. Gitu. Biarin aja, itu lagi nggak penting buat kamu. Jadi yang penting adalah fokus baca jurnalnya. Karena si jurnal ngebantu kita untuk nyelesain sih, fokusnya itu nyelesain skripsi. Nah, bisa nggak pas baca jurnalnya, dimulai dengan senyuman. Dibuka jurnalnya, biasanya banget baca jurnal, jadi senyum. Nah, itu kan ada nilai plus. Pas lagi baca jurnal, istighfar yang banyak, astagfirullah, ya Allah. Aku nggak ngerti ini bahasa Inggris, ya Allah, ini artinya apa? Ya nggak apa-apa, daripada marah-marah, mendingan dijadikan nilai plus. Bisa nggak? Jadi kita istighfar. Ya Allah, kok aku udah 4 tahun kuliah, kok baca jurnal ini kok masih nggak ngerti-ngerti ya? Astagfirullah. Nah, optimalkan berarti aku harus baca lagi. Mungkin sambil baca, tambahin vocabnya. Oh, ini apa ya artinya? Dicatat, sambil dibikin review, sambil sharing, sambil diskusi gitu. Jadi, pastikan opsi yang lagi dilakukan itu dikasih nilai plus. Sehingga optimal. Gitu ya, teman-teman. Jadi, optimal. Pilih opsinya apa yang pengen jadi fokusnya, dan itu mesti dioptimalkan, dikasih nilai plus, jangan biasa-biasa aja, gitu. Nah, selanjutnya, K, kendalikan. Bangun kesepakatan yang membuat hasil yang bisa diprediksi. Kendalikan ini maksudnya gini, teman-teman, kita sudah menyadari betul, kita lagi ada di ketidakpastian. Dunia ini tidak bisa kita kendalikan seluruhnya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Maka, kendali ini kita harus pastikan diri kita terkendali untuk menghadapi dunia yang di luar kendali. Kebayang ya? Kita harus memastikan diri kita terkendali untuk menghadapi dunia yang tidak terkendali. Jangan sampai ketika dunia yang tidak terkendali datang pada kita, kitanya langsung ngerespon tanpa kendali. Kita jadi nggak akan bisa memprediksi apa hasilnya. Kita jadi nggak sempat mikir, kalau aku bertindak seperti ini, kalau aku bertindak A gitu ya, kalau aku ngambil keputusan ini, hasilnya kira-kira bakal kayak gimana? Kalau kita nggak mengendalikan diri kita. Jadi ketika dunia tidak terkendali, pastikan diri kita terkendali. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa terus dan bisa tetap memprediksi kira-kira hasil apa akibatnya kalau misalkan aku melakukan ini. Gitu. Kalau misalnya bimbingan skripsi, dosennya misal ternyata nggak semenyenangkan yang kita bayangkan. Kita berekspektasi, wah dosennya baik, ramah, langsung ngizinin tryout, langsung ngizinin ambil data. Kamu hebat, kamu bagus skripsinya. Oh ternyata enggak, malah dibilang, kamu ini skripsi apa-apaan, kamu harus ambil datanya, kamu ulang lagi dari bab 2, kamu ulang lagi dari bab 1. Oke, kebayang ya, kalau kita tidak terkendali, pas lagi bimbingan kayak gitu, mungkin kita bisa aja langsung marah, Ibu, apa sih Bu? Kok Ibu tiba-tiba langsung suruh saya kayak gini? Saya tuh udah 3 semester ngerjain ini, masa saya harus ganti lagi dari awal, Ibu? Ibu, tolong dong, Bu. Ibu Ibu tidak bisa memikirkan perasaan saya. Ibu tidak tahu kan bagaimana saya berlatih-latih sampai berdarah-darah mengerjakan ini, Ibu. Aduh, Ibu, kayak gitu ya. Langsung marah gitu. Mungkin si Ibu kebayang nggak nanti hasilnya kira-kira bakal kayak gimana? Bakal ada back sound, ku menang. Iya, sambil hujan ya, dan jatuh di tengah jalan gini ya. Oke. Ketika kita tiba-tiba ngerespon tanpa mempersiapkan diri, tanpa mengendalikan diri, kita jadi nggak akan bisa mengendalikan hasilnya. Jadi kita nggak bisa memprediksi nanti apa lagi yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita siap, beda kalau misalnya pas ibunya bilang, hey Dini, kamu harus ngulang lagi dari bab 1. Ini masa kayak gini, bab 3 berantakan. Kamu tolong dong. Kamu kerjain ini, kamu mau buang-buang waktu saya?
buat baca draft kamu yang kayak gini. Tolong dong, tarik nafas dulu. Sambil istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Oke, tenang. Oke. Sempetin mikir dikit. Oh iya, katanya mungkin memang salah aku ngerjain kayak gini. Oke, aku jangan marah, tapi aku tanyakan, apa alasan ibu menyampaikan hal itu? Kan susah banget ya buat ngambil jeda kayak gitu dalam kondisi kenyataan, tapi memang harus dilatih gitu. Mengendalikan diri ini memang sulit, tapi kalau nggak pernah dilatih, ya kapan mau terkendali gitu. Tarik nafas dulu. Ibu, oh begitu ya Bu ya? Baik Bu. Jadi saya harus mengubah bab satunya Bu dari awal ya? Iya Din, kamu harus ganti Din dari awal Din. Ini, aduh, ini nggak bisa ini. Saya nggak mau kamu ujian kayak gini. Baik Bu, saya jadi harus pulang ya Bu ya? Ya, kalau menurut Ibu baiknya saya mengerjakannya seperti apa ya Bu? Kalau Ibu ada saran nggak kira-kira seperti apa saya menuangkan ide ini ke dalam tulisan ini? Karena saya udah coba ini selama 3 semester ini Bu. Saya udah coba dan saya udah coba baca-baca juga lebih dalam. Saya diskusi juga dengan beberapa teman-teman yang sempat meneliti variabel ini Bu. Kalau kira-kira menurut Ibu ada saran nggak saya bisa ngobrol sama siapa supaya nanti skripsinya bisa lebih baik lagi, Bu? Kan ibunya juga mungkin jadi nggak akan marah ya. Jadi, gening itu menibager kieu udah dimarahin sama aku ya, udah dialungkan terus, tapi kok ini anak kok malah baik gini? Ya udah, gini aja deh, kamu nggak usah ganti dari bab 1. Nanti aku bantuin kamu untuk ngehubungin teman aku, dosen statistik, biar kamu babnya nggak berantakan kayak gini ya. Kamu soalnya kayak gini, tapi kamu nggak apa-apa, tapi karena kamu ngerespon ini dengan baik, aku kasih kesempatan kamu untuk melanjutin, tapi dengan diperbaiki dulu ini bab 3. Oh, iya Bu, baik, terima kasih. Lebih enak ke diri kita, dan lebih enak juga ke orang yang nerima. Jadi pastikan betul, kita berada di dalam kendali ketika kita menghadapi dunia yang tidak terkendali. Pastikan diri kita terkendali menghadapi dunia yang tidak terkendali. Kalau kata Kang Hari Firmansyah ya, apapun kejadiannya, hasilnya tergantung dari responnya. Jadi tentukan respon apa, respon yang paling tepat untuk menghadapi setiap kejadian yang terjadi, sehingga hasilnya tetap optimal, tetap bagus, tetap positif. Gitu. Itu dia kendalikan. Oke, sampai di sini aman ya? Oke, kita lanjut. Yang keempat, ting 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 ting. Oke. Nah, yang keempat adalah ungkapkan. Kita tahu, dari tadi ya udah disinggung terus, kita tahu banyak hal yang di luar kendali kita. Nah, kita perlu mengungkapkan, kita perlu ngobrol sama si hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita perlu ngobrol sama hal yang tidak bisa kita kendalikan. Meskipun nggak langsung sama sesuatu yang kita hadapinya, tapi kita perlu mengungkapkan ini gitu. Contohnya, kalau misalkan kita merasa bahwa kita udah usaha banget nih, kita udah usaha banget buat nyelesain skripsi kita udah usaha banget untuk menyelesaikan tepat waktu, bahkan membuat perencanaan dari awal semester untuk menyelesaikan skripsi supaya tepat waktu gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba nggak dapat izin untuk sidang, tiba-tiba susah buat nyari respondennya, maka ungkapkan hal yang positif terhadap hal yang tidak bisa kita kendalikannya. Contohnya, kayak tadi ya, misal nggak dapat izin sidang. Wahai izin sidang yang belum aku dapatkan, aku tahu aku udah berusaha, tapi ternyata kenyataannya kamu tetap aku belum mendapatkan kamu. Aku belum mendapatkan kamu, Cie. Ternyata aku belum bisa mendapatkan izin untuk sidang. Tapi nggak apa-apa, gara-gara kamu nih ya, gara-gara kamu izin sidang yang belum aku dapatkan. Aku tuh jadi harus belajar lagi buat bersabar. Aku tuh harus belajar lagi buat bersyukur. Aku tuh harus belajar lagi untuk menerima kenyataan bahwa aku lagi dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar lebih lagi. Aku mungkin belum layak lulus karena aku ternyata masih punya potensi yang selama ini tuh belum aku keluarin. Jadi aku tuh dikasih kesempatan untuk mempersiapkan sidang dengan lebih baik. Nggak apa-apa, aku pasti bakal dapetin kamu. Tunggu saja nanti waktunya. Gitu ya. Mungkin nggak selebay itu juga ya, tapi ya, mengungkapkan hal positif terhadap hal yang di luar kendali kita bisa membantu kita untuk merasa lebih baik. Jadiin teman aja. Hal-hal di luar kendali yang kemudian kita anggap, kok ini masih kayak gini, jadiin teman. Daripada dijadiin bahan untuk mengeluh dan hasilnya negatif, mendingan dijadiin teman. Jadiin teman yang mengajak kita untuk semakin mengendalikan diri,
dan fokus untuk bertumbuh. Kayak gitu. Itu U ya. Coba tarik nafas dulu, mungkin ngap juga ngedengerin saya ya. Nah, yang terakhir, fokus. Kita udah F, fokuskan. Opsi yang bisa kita ambil, harus ambil, fokus. Optimalkan opsi yang udah kita pilih. Kendalikan diri kita. Dan mengungkapkan hal yang positif terhadap hal-hal di luar kendali kita. Dan yang kelima, nungguin ya. Nah, yang kelima ini adalah S. Duh, bentar jadi nggak kelihatan ya di slide saya. Serahkan. Yang kelima adalah serahkan. Serahkan pada siapa? Serahkan pada Allah. Jika kita telah menentukan fokus kita, telah menentukan opsi yang mau kita ambil, telah mengoptimalkan upaya kita, telah berupaya untuk mengendalikan diri kita menghadapi dunia yang tidak terkendali, sudah mengungkapkan hal-hal positif dan mencoba menginternalisasikan itu ke dalam diri. Lalu kemudian, hal itu belum sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan itu ketika sesuai dengan ekspektasi kita pun, di akhir kita harus menyerahkannya kembali kepada Allah. Karena sehebat apapun, secanggih apapun, sefantastis, sebombastis, seelastis, sehebat apapun rencana kita, sekeren apapun desain kehidupan yang kita buat, gak akan lebih indah daripada skenario yang Allah buat, daripada rencana yang Allah buat. Bahkan ketika itu sesuai ekspektasi kita, kembalikan itu kepada Allah. Karena sejatinya, berhasil atau tidaknya kita, hebat atau tidaknya kita tetap gak ada apa-apanya. Gitu. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan 5 langkah fokus ini, kita akan terbantu untuk kembali terkendali di tengah dunia yang tidak terkendali. Kembali menemukan kepastian di tengah ketidakpastian. Kembali menemukan jalan di tengah ketersesatan. Gitu. Jadi pastikan kita fokus dan jangan gagal fokus. Oke? Itu dia fokus. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ditangkap, emangnya dilempar ya dari sini. Oke, nah ini ya, jadi dari dunia yang sedang kita jalani ini, yang gede banget ini, gede banget, banyak banget stimulus yang masuk ke kita gitu. Banyak juga yang membuat kita merasa, banyak banget hal yang bisa membuat kita merasa gitu maksudnya. Membuat kita jadi merasa, entah merasa bikin mungkin kehidupan kita jadi warna biru, jadi sedih gitu ya. Atau mungkin jadi marah, aku marah sama kamu. Iya, kamu, apaan sih? Atau mungkin jadi takut gitu ya. Jadi takut, aku terlalu takut menghadapi dunia ini. Kenapa? Karena aku nggak sama kamu. Bohong, itu pasti gombal ya. Iya, aku jijik banget. Jijik kenapa? Jijik ngelihat kamu. Atau mungkin bahagia ya. Mungkin juga ada hal-hal yang di dunia ini membuat kita merasa bahagia. Nah, lalu gimana ya? Gimana perasaan kita? Gimana ya perasaan teman-teman yang udah ikutan webinar di part 1 kemarin? Kalau dibandingin perasaannya sebelum dan sekarang ketika pandemi. Sebelum pandemi, apa sih yang bikin bahagia? Dan apa sih yang bikin bahagia selama pandemi ini terjadi? Gitu ya. Nah, kita akan bahas beberapa respon yang udah teman-teman kasih tentang emosi atau perasaan yang teman-teman rasain sebelum dan sesudah pandemi ini, yang akan dipandu oleh Teh Uyuy. Mangga Teh Uyuy, dipersilakan. Terima kasih. Yuk, Terima mari. kasih Teh Ninyun penyampaiannya. Ini kebetulan si materinya tuh bisa diaplikasikan langsung saat ini. Karena tadi beberapa chat ada yang bahas soal ayam-ayam ya, suara ayam. Oh iya, mohon maaf teman-teman nih ya. Mohon maaf. Itu memang sengaja backsound dibuat supaya kerasa gitu aroma dan suasana perkampungan. Iya benar. Karena kita udah lama nggak main ke alam ya. Jadi suasananya biar kayak lagi belajar di alam gitu ya. Betul. Oke. Sebelum saya sebenarnya hanya akan menampilkan slide, tapi nanti akan dipandu juga oleh Teh Dini. Jadi saya akan share slide dulu.
Oh, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau nanya dulu? Oh, iya, betul sekali. Atau ada yang mau jawab dulu? Enggak, meskipun nggak ditanya, jawab aja. Bismillah, saya mau tanya. Iya. Oke, silahkan Kang Anwar. Anwar ya. Untuk tadi yang keempat ya, ungkapkan itu dalam artian ungkapkannya itu secara lisan atau tulisan atau boleh kedua-duanya, atau ada salah satu caranya lisan atau tulisan itu yang lebih baiknya itu yang mana gitu. Terima kasih Teh. Ya, terima kasih Kang Anwar. Pertanyaannya tadi belum sempat dibahas ya tentang sebaiknya kita mengungkapkan dengan cara apa. Gimana nih tadi nih? Oke, jadi sebetulnya kan ungkapkan ini maksudnya adalah ekspresikan ya. Ekspresikan perasaan kamu terhadap hal yang di luar kendali gitu. Nah, entah itu diungkapkan dengan perkataan, ngomong sendiri, jadi self-talk, jadi ngobrol, hey kamu, kayak gitu. Atau ternyata ditulis, atau ternyata digambarkan gitu. Itu bisa dilakukan selama perasaannya terekspresikan. Jadi tujuan mengungkapkan ini adalah mengekspresikan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tetap mengekspresikan atau mengungkapkan hal yang ada di dalam perasaan kita terhadap hal yang di luar kendali kita dengan cara yang positif. Apakah itu ditulis? Boleh. Apakah itu dibilang atau dikatakan? Boleh. Apakah itu digambarkan? Boleh. Asalkan itu mengekspresikan, mewakilkan perasaan kita terhadap hal yang di luar diri atau di luar kendali kita. Itu Kang Anwar. Oke. Jadi yang penting adalah mengekspresikan. Cara mengekspresikan itu kan, entah itu ngomong langsung, atau dituliskan, atau digambarkan, mungkin ya itu tergantung kita nyamannya kayak gimana. Gitu ya Teh Dini? Iya, nyaman. Iya. Oke. Ada lagi nggak nih? Oh, ada lagi Ada yang nanya. Kalau misal dari pilihan fokus kita berubah, terus orang yang berhubungan dengan fokus awal saya yang saya tinggalkan ternyata malah jadi buruk pada saya harus gimana? Maksudnya gimana? Jadi dia punya satu fokus, terus pindah ke fokus yang lain. Ternyata pas pindah malah jadi buruk. Gimana tuh? Hubungannya. Fokusnya mungkin apa nih? Coba kita baca. Oke, kalau kita Juli udah mungkin mau menyampaikan langsung pertanyaan. Ya, boleh ngobrol aja Teh Juli. Saya harus gimana? Iya, hubungan sama orangnya katanya. Hubungan sama orangnya. Oke. Kalau misalkan pilihan fokus kita berubah. Oh, jadi pas awalnya misal fokusnya A gitu ya. Terus pas fokus A-nya ini terkait sama orang gitu ya. Tapi ternyata pindah fokusnya ke B. Pas pindah fokusnya ke B, ternyata hubungannya malah buruk sama orang yang awalnya fokus A gitu ya. Yang awalnya berkaitan sama si fokus A ini gitu ya. Nah, harus gimana? Harus fokus. Fokus aja. Fokus apa? Fokus yang tadi F. Fokuskan. Fokus aja sama opsi yang udah dipilih. Fokus aja sama apa yang bisa dikendalikan. Yang di luar kendali, pas jadi buruk, nah jadi buruknya ini karena apa ya? Maksudnya, apakah orang itu jadi berlaku buruk ke kita, ataukah memang relasinya jadi buruk? Kalau memang relasinya jadi buruk, kan itu juga jadi dua-duanya harus saling berpartisipasi untuk mencari solusi. Kalau memang itu harus diperbaiki gitu. Tapi kalau ternyata itu memang hal buruknya itu di luar kendali kita, dianya yang tiba-tiba jadi bete, jadi jahat, jadi benci sama kita gara-gara kita udah nggak fokus lagi sama hal A yang berkaitan sama dia, ya itu biarin aja. Fokus aja. Fokus kemana? Fokus ke opsi yang udah dipilih. Fokus sama apa yang bisa dikendalikan. Optimalkan opsinya. Kendalikan diri kita. Lalu ungkapkan dan serahkan kepada Allah. Gitu. Dan Juli, mudah-mudahan aman ya. Gitu. Jadi tetap fokus aja. Fokus sama apa yang udah dipilih. Gitu. Satu titik ya Teh berarti? Iya, satu titik. Tentukan. Kalau udah tentuin satu titiknya, ya gimana pun juga, titik yang lainnya kan cuma jadi bebek yang lewat atau tangan 5 yang lewat itu. Satu titik, hanya itu titik itu berarti ya? Betul. Oke. Hanya itu, titik itu menyanyi dong. Iya. Pertanyaan lagi dari aku tapi. Oh iya, silahkan Teh Uyuy. Gimana bedain fokus dengan egois? Gimana? Membedakan Membedakan fokus dengan egois.
Gimana ngebedain fokus sama egois? Oke, jawabannya adalah, silahkan Kang Zen. Gimana caranya ngebedain fokus dan egois? Oke, egoisnya kayak gimana? Jadi karena kita fokus sama apa yang mau kita kejar, tapi malah jadi mengabaikan orang lain. Terus bahkan mungkin menyakiti orang lain, Oke, gak peduli menyakiti sama orang lain. Oke, menyakiti orang lainnya karena memang sengaja menyakiti atau karena emang kita lagi fokus? Nggak sengaja, karena kita nggak pedulian sama orang lain gitu. Jadi ya udah. Oke, gini. Ini seru ya. Oke guys, kita lagi fokus nih. Kita lagi fokus sama sesuatu nih. Tapi gara-gara kita fokus, ada orang yang merasa tersakiti, merasa terabaikan, merasa tersisihkan, merasa tidak ada lagi di dalam dunia kita. Jijik ya kali. Terus kita harus kayak gimana? Ya nggak harus gimana-gimana. Kita harus tetap fokus. Karena apa? Perasaan orang lain, pikiran orang lain, tindakan orang lain, itu di luar fokus kita, itu di luar kendali kita. Jadi, kalau misalnya ada orang yang jadi ngerasa tersakiti gara-gara kita sedang fokus mengejar apa yang kita pengen, itu mah di luar kendali kita, sis. Jadi udah aja biarkan, tidak apa-apa. Karena itu mah perasaan dia, persepsi dia terhadap kita. Yang kita kendalikan, yang ada di kendali kita kan pikiran, persepsi, dan tindakan kita. Maka fokusnya ke situ aja. Biarin aja orang lain mah mau bilang kita jutek, judes, sombong. Biarin aja. Mau bilang kita baik ya, itu pun nggak ngaruh ke kita kok. Fokus aja. Fokus ke apa yang kita tuju. Kalaupun ada orang yang ngerasa tersisihkan atau tersakiti gara-gara kita fokus, ya artinya dia memang nggak ingin kita berkembang. Kalau dia ingin kita berkembang, harusnya dia mendukung kita untuk jadi orang yang memang lebih baik untuk menuju apa yang kita pengen gitu. Kalau misalkan dia nggak mendukung kita, malah merasa tersakiti karena kita berkembang, bertumbuh, ya berarti memang dia tidak cocok ada di sekitar kita. Biarin aja, gak apa-apa. Tetap fokus ya. Perasaan orang lain mah bukan tanggung jawab kita. Oke. Jadi bedanya adalah kalau misalkan egois kan biasanya disampaikan oleh orang lain. Kok kamu egois sih gitu ya kan? Bukan kita yang merasa egois, tapi kita lagi fokus, bukan egois. Maaf ya gitu. Enggak, jadi gini. Berarti kan gini. Orang pas orang bilang, kamu egois, kamu sekarang udah nggak mau lagi temenan sama aku. Artinya, dia punya harapan kita itu jadi temannya dia. Dia berharap kita tuh ada buat dia. Hey, siapa kamu? Teng. Udah, biarin aja ya, guys. Oh, dia berharap jadi bagian dari kita. Tapi sayangnya dia tidak mendukung pengembangan diri kita. Akhirnya dia merasa terabaikan dan merasa kita egois gitu ya. Jadi biarin aja, itu mah bukan kita ini. Meskipun orang bilang kita egois, bahkan ketika orang bilang kita pinter, belum tentu menggambarkan diri kita. Itu mah cuma definisi atau persepsi orang terhadap kita. Biarkan saja. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Betul, nah makanya memang harus cepat-cepat mengenali diri, karena kalau nggak kenal sama diri, siap-siap aja kita didefinisikan sama orang lain. Orang lain bilang kita egois, kita percaya kita egois. Orang lain bilang kita pintar, kita percaya pintar, padahal belum tentu. Makanya kita harus mengenal diri kita, supaya tidak termakan sama definisi yang orang kasih tentang kita. Ikutan kelas siapakah aku, makanya. Iya, aku baru mau bilang. Ini masih ada yang nanya nih, Teh. Oke, gimana tuh? Ini dari Teh Windy, katanya, Teh Din, sebenarnya mungkin nggak sih seseorang bisa punya dua fokus, katanya. Oke. Gimana tuh? Oke. Mungkin nggak sih orang bisa punya dua fokus dalam satu waktu? Coba aja tadi pas lagi nonton video, bisa merhatiin dua hal nggak? Kalau aku nggak. Iya. Ya begitulah. Kalau kita fokus, yang namanya fokus, kita bisa mengerjakan banyak hal, tapi dalam satu waktu titik kita ya cuma satu, gitu. Titik. Kalau misalkan, tapi nanti mungkin dikoreksi sama Kang Zen ya kalau ini kurang tepat. Tapi kalau gini, kalau kita lagi merhatiin si coklat yang di cup,
kemungkinan besar kita akan melewatkan bebek yang lewat, tangan yang lewat, terus tadi warna yang berubah. Ya karena memang kita lagi fokus. Jadi apakah fokus itu bisa dua? Bisa dua ketika kita gagal fokus. Oke. Aku mau menganalogikan, menambahkan boleh? Oh iya, boleh. Jadi kalau aku sih kebayangnya fokus ini tentang kamera. Kamera itu kan ada fitur fokusnya ya. Ketika fokus sama satu hal, si gambar yang difokuskan tuh jelas. Tapi ketika kamera mencoba memfokuskan kepada semua hal, itu jadi blur, nggak ada yang jelas. Kayak hubungan ya. Kalau satu tuh udah jelas, tapi kalau banyak jadi blur dan gantung. Gitu. Ya, kalau kita fokus banyak hal, jadinya blur, nggak ada yang fokus sama sekali. Jadi gak jelas hubungan tanpa status-status kayak gitu tuh. Emang gak jelas. Gitu. Terus ada yang nanya lagi nih, fokus bisa berlebihan nggak, Teh? Fokus bisa berlebihan nggak? Kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa. Semua hal mungkin bisa jadi berlebihan, tapi kan jadi jelek kalau yang berlebihan. Gitu. Tapi mungkin lebih lanjut nanti dikupas sama Kang Zen ya. Ini aku takut salah yang ini. Apakah bisa berlebihan? Ya bisa. Ya bisa berlebihan. Oke. Jadi wajar kalau misal difokus satu hal tapi gak fokus di hal lain. Padahal keduanya sama-sama penting. Iya, wajar banget. Dan memang harusnya kayak gitu. Kalau kita lagi fokus, ya berarti kita nggak akan fokus ke hal lain. Kita lagi fokus sama hal yang kita fokusin. Gitu, Teh Win. Oke. Tapi kalau misalkan ada dua hal yang sama-sama penting dan harus difokuskan, artinya kita harus bagi waktu ya sama kedua hal itu. Jadi ngerjainnya tetap bisa fokus, tapi... Iya, kan itu langkah pertamanya. Fokuskan. Pilih dulu opsi yang mau dipilihnya. Fokuskan. Meskipun ada dua, meskipun sama-sama penting, pasti dikerjainnya satu-satu. Gitu. Dua-duanya bakal dikerjain, tapi pasti satu dulu yang dikerjain. Fokusnya ke situ dulu, baru ke sini. Gitu. Oke. Ada lagi nih, katanya ada orang yang bisa multitasking, berarti dia bisa fokus sama beberapa hal atau beberapa pekerjaan. Oke. Yang multitasking, dia tetap ngerjainnya satu-satu nggak? Maksudnya gini. Satu-satu. Maksudnya gini, masak sambil nyuci gitu ya. Masak sambil nyuci. Pas lagi masak, gosreng. Pas lagi masak, pasti bakal masaknya dulu, tetap dikerjainnya masaknya dulu kan. Nggak mungkin itu pakaian dimasukin ke dalam si penggorengan gitu loh. Ini masak, terus yang ini nyuci gitu ya? Kecuali, meskipun multitasking, dalam satu waktu kita pasti cuma ngerjain satu hal kan. Gitu. Kalaupun misalkan, enggak kok, itu mesin cucinya tetap muter-muter, iya, tapi kan pas muter-muternya itu gara-gara dicetrekin di satu waktu, dan ditinggal buat ngerjain masaknya dulu gitu. Bukan kita lagi nyuci dan lagi masak berbarengan. Kita udah nyetrekin mesin cucinya buat nyala, lalu kita memasak. Satu, kita nyetrekin dulu nyala, terus kita masak. Masaknya apa dulu? Potong-potong dulu, terus ngegoreng, terus apa, kayak gitu. Tetap satu-satu. Gitu. Oke. Jadi bukan cuma fokus yang satu, tapi pasangan juga cukup satu ya. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya. Oh nih, ada tanggapan dari Teh Uni. Seperti yang dikatakan Al-Quran Al-Insyirah, lakukan satu pekerjaan, setelah itu baru ke tahapan yang lain. Nah tuh, di Al-Quran aja udah disebutin ya. Masya Allah, kau Nik ya, makasih udah diingetin. Oke, ini ada pertanyaan lain, tapi kita lanjut ke penjelasan dulu, kita hold dulu pertanyaannya. Saya akan share screen dulu. Yes, kita akan bahas dulu perasaan-perasaan yang sudah muncul. Nampak teman-teman? Sudah. Oke, saya cuman mengoperasikan ini, yang menjelaskan adalah Teh Dini. Silahkan. Harus ada disclaimer ya di awal. Iya dong. Oke, jadi sekarang kita akan bahas nih beberapa perasaan yang teman-teman rasain sebelum dan selama pandemi ini. Kayak gimana sih? Check it out. Next. Nah, kemarin kan ada pertanyaan nih. Biasanya, hal-hal apa aja sih yang bikin kamu sedih? Ini sebelumnya dulu berarti ya? Sebelum pandemi ya? Coba, next. Apa aja sih yang bikin sedih? Ini dari SA. Ini diinisialin ya. Karena kalau nama asli,
Takut ada yang nggak mau. Wow. Oke, dari SA nih, sebelum pandemi, ternyata yang bikin sedih adalah ketidakpastian doi. Ampun. Oke, terus setelah pandemi apa? Setelah pandemi, ruang gerak jadi terbatas. Oke, sebelum pandemi berarti sedihnya gara-gara si doi nggak ngasih-ngasih kepastian. Setelah pandemi, ruang gerak jadi terbatas. Berarti sebelum pandemi nggak sadar, belum bener-bener ngeh ya, kalau ternyata ruang gerak itu penting loh dibanding si doi. Asik. Ternyata ruang gerak untuk kamu bergerak dan bertumbuh itu lebih penting daripada ketidakpastian dan mikirin si doi yang nggak pasti itu. Nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi, nah, kita kupas nih coba ya. Sebelum pandeminya, ketidakpastian doi dengan 5 langkah fokus ini. Oke. Harus kayak gimana nih? Kalau gimana caranya supaya kita tetap fokus, supaya kita tetap terkendali ketika doi tidak ngasih kepastian. Kita identifikasi dulu. Fokuskan. Fokuskan pada apa? Pada apa yang bisa kita kendalikan. Doi bisa kita kendalikan nggak sih? Doi, rasa sayangnya bisa kita kendalikan nggak sih? Oh, tidak bisa, mohon maaf. Tidak bisa. Pikirannya doi nggak bisa kita kendalikan. Perilakunya doi nggak bisa kita kendalikan. Maka bersedih-sedih karena ketidakpastian yang dikasih sama doi, itu adalah fokus yang salah. Fokus yang harus cepat-cepat dipindahkan. Jangan mikirin lagi ketidakpastian doi, tapi pikirin kepastian apa yang bisa kita kasih untuk diri kita. Kita nggak bisa nuntut dia untuk ngasih kepastian ke kita. Tapi kita bisa memastikan diri kita untuk ngasih kepastian ke diri kita. Untuk apa? Ya untuk meninggalkan dia lah. Untuk nggak mikirin dia. Untuk mengalihkan fokus kita terhadap hal yang lebih berfaedah gitu ya, kalau kata bahasa-bahasa yang sekarang. Jadi alihkan nih. Oh iya, kepastian doi ini sesuatu yang di luar kendali. Oh ya udah, jangan dijadikan fokus, berarti ganti buru-buru. Apa? Sekarang lagi pengen apa? Gitu. Apa yang sedang pengen dikejar? Apa yang pengen diwujudin? Nah, fokusnya ke situ. Jangan mikirin si doinya gitu. Lalu apa? Ya tentuin opsinya mau apa, mau ngelakuin apa gitu. Misalnya pengen fokus kerja, oke, di kerjaan bisa mengoptimalkan apa? Oh, ternyata di kerjaan bisa mengoptimalkan kemampuan berbicara. Oh, ternyata di kerjaan bisa mengoptimalkan kemampuan untuk mengorganisir, menganalisa. Itu yang dioptimalkan gitu. Kendalikan diri kita. Jangan mikirin lagi dia, tapi mikirin diri kita aja. Mikirin apa yang bisa kita lakukan gitu. Ungkapkan, wahai doi yang tidak kunjung memberikan kepastian, aku bersyukur kamu tidak ngasih kepastian sampai sekarang. Karena ternyata gara-gara kamu tidak ngasih kepastian, akhirnya aku tahu sesuatu yang pasti. Bahwa kamu memang tidak pasti. Bye-bye. Gitu ya. Lalu serahkan pada Allah. Ya udah, ya Allah, aku selama ini ternyata salah menentukan fokus. Aku selama ini hanya fokus pada ketidakpastian doi yang dikasih ke aku. Tapi aku malah lupa engkau memberikan kepastian padaku bahwa jodoh pasti bertemu. Tapi aku malah percaya dan lebih percaya sama dia. Bahkan ketika dia nggak ngasih kepastian, aku tetap yakin kalau dia tuh jodoh aku, ya Allah. Ya Allah, aku sadar ini aku salah. Sekarang aku mau mengubah fokus aku, ya Allah. Aku mau mengubah diri aku menjadi lebih baik. Aku mau bekerja dengan lebih baik. Mengoptimalkan apa yang ada, dan kembali memasrahkan urusan jodoh ini kepadamu. Aku pasrahkan semua urusanku padamu, ya Allah. Ampuni aku karena aku telah salah memilih fokus. Dan aku ingin kembali fokus terhadap hal yang benar, hal yang membuat aku dekat denganmu. Bukan lagi berharap dia mendekati aku. Itu, serahkan, fokus. Betul, ya. Ketidakpastian. Doi. Itu contoh yang sedih. Udah ya, segitu. Cukup. Next, Teh Uyuy. Yang ruang gerak jadi terbatas. Ini mendingan satu-satu, nanti di next-nya ada lagi, atau gimana Teh Uyuy? Atau dua-duanya dibahas dulu? Dua-duanya dibahas. Oke. Nah, setelah pandeminya, ruang geraknya jadi terbatas ya. Ruang geraknya jadi terbatas, harus gimana dong biar tetap fokus? Balik lagi pakai langkah fokus. 5 fokus. Ada yang mau nyoba ngasih contoh nggak? Pakai langkah fokus, dengan kondisinya, ngerasa sedih gara-gara ruang gerak jadi terbatas. Ada yang mau coba menerapkan langkah 5 fokus ini? Kalau Teh Uyuy mungkin mau coba? Atau siapa? Ada?
Enggak, aku nanti aja. Teman-teman ada yang mau mencoba untuk menerapkan fokus pada ini sih setelah pandemi? Atau mungkin dari ini nggak tahu SA ini perempuan atau laki-laki ya? Ada mau muncul nggak dan mau coba nggak? Perempuan. Nggak tahu perempuan nih. Ya? Yes. Oke. Ada yang mau coba? Ya, boleh, siapa nih? Yamni. Oh, Teh Yamni. Okay. Oh, Teh Yamni. Boleh, Teh Yamni? Iya. Bebas kan Teh contohnya? Bebas. Nah, jadi ini kondisinya ruang geraknya jadi terbatas. Gimana? Pakai langkah fokus biar tetap fokus. Oke. Silakan. Bismillah. Jadi dalam kondisi pandemi ini intinya apa sih sebenarnya yang mau difokuskan sama saya pribadi gitu. Dan mungkin apa yang emang bisa saya lakukan dan mungkin teman-teman bisa lakukan. Saya pribadi ambil contoh bisnis teh. Suaranya terdengar? Kedengeran. Ada. Nah, ambil contoh bisnis kan. Sekarang satu-satunya jalan untuk kita bisa bergerak itu lewat online. Dan untuk bisa membantu perekonomian keluarga khususnya itu ya lewat bisnis online kayak gitu. Makanya saya coba buat fokus jualan online pertama. Terus saya coba tentuin saya tuh mau istilahnya target pasarnya tuh siapa sih yang saya bidik. Terus misalnya saya nargetin pasarnya itu orang-orang yang suka makan, orang-orang yang suka baca misalnya. Berarti saya nentuin, berarti saya bisa jualan apa nih yang emang diperluin sama mereka, buku misalnya. Nah, selain itu dilihat lagi mereka tuh sukanya baca apa sih. Nah, kan udah nentuin buku ini misalnya kategori ini. Nah, saya pilih optimalin kira-kira emang benar-benar cocok buat target marketnya. Misalnya orang-orang yang suka baca buku agama, berarti saya harus fokus optimalkan di penjualan yang buku agama. Terus kendalikan di sini. Setelah bisa menjual kayak gitu, dikendalikannya dengan cara memperluas jejaring dan juga mengatur sistem pemasarannya. Terus kan setelah mungkin orang-orang juga lihat gitu, dia jualan kayak gini, nggak laku nih, atau misalnya laku banget kayak gitu. Kan nggak semua orang istilahnya menganggap apa yang kita lakukan itu positif. Nah, kadang ada juga yang emang nyeletuk gitu, kayak apa ya, istilahnya bikin kita down. Dan itu tuh harus kita ungkapkan dengan hal-hal yang positif, kayak ya Allah, mungkin dengan nasihat ungkapan buruk yang dia ungkapkan itu bisa menumbuhkan aku menjadi lebih baik lagi, dan mungkin itu juga jadi koreksian buat diri pribadi. Mungkin ada yang salah dari apa yang sudah saya lakukan kayak gitu. Nah, kalau misalnya semuanya udah dilakuin, udah ikhtiar maksimal, udah doa, tinggal diserahkan semuanya sama Allah apapun hasilnya, karena yang maha memberi hasil itu bukan kita, tapi bukan apa seperti yang tadi Dini bilang, desain yang sudah kita rancang itu tidak akan sesempurna skenario yang sudah Allah buat kayak gitu. Iya, mantap sekali Teh Helmi ya. Makasih loh udah sharing. Ya betul ya, pas lagi bisnis tiba-tiba dikatain, wah ini kayaknya kata orang-orang bilang, wah kayaknya nggak laku nih kamu, wah kamu ngapain jualan?
tetap fokus ya tadi ya. Ya fokus aja, fokusnya mau jualan, mau optimalkan target pasar, mau optimalkan diri untuk meraih target pasar yang memang pengen ditargetin gitu ya. Terus mengungkapkan hal yang positif, lalu kemudian memasrahkan gitu ya. Juga mengendalikan diri ketika tadi ada hal-hal negatif yang diungkapin gitu ya sama orang lain. Tetap fokus aja gitu. Masya Allah, Teh Yamni. Makasih banyak Teh Yamni udah sharing ya. Iya, Teteh. Makasih juga Mantap. Teh Teh ilmunya. Yamni dari mana Teh Yamni? Dari Bandung Barat Teh, kuliah di Bandung UPI. Barat. Oh iya, mantap. Sip. Makasih ya Teh Yamni ya. Mudah-mudahan bisnisnya lancar. Yang mau beli buku berarti nih, boleh dihubungi Teh Yamni. Sip. Terima kasih Teh Yamni untuk sharingnya. Ini lanjut aja, Ibu Dini. Boleh Makasih, dilanjut Teh aja? Dini. Iya, sama-sama Teh Yamni. Mantap. Silahkan Teh Nurul. Hal apa yang membuatmu marah? Hal apa yang membuatmu marah? Sebelum pandemi. Oke. Sebelum pandemi ini jadi marah gara-gara merasa harus merubah orang atau ada yang tidak ideal. Ini cerita dari IM. Oke, jadi pengen marah gitu ya. Gara-gara harus merubah orang. Terus setelah pandemi, marah pada diri sendiri kalau masih malasan dan menunda. Oke, kayaknya yang setelah pandeminya ini nggak masalah ya marah, maksudnya normal banget dan memang harus marah ini mah. Kalau dirinya malas-malasan dan menunda, marahin dan buru-buru kerjain. Kerjain apa yang harus dikerjain. Gitu, emang jangan nunda. Berarti ini marah yang bagus ya. Maksudnya udah konstruktif gitu. Marah padahal yang harusnya dimarahin dan harusnya diekspresikan berarti dengan rajin, dengan ngerjain gitu, jangan nunda lagi gitu. Yang setelah pandemi, yang sebelum pandemi ini yang menarik justru ini merasa harus merubah orang. Ini bahasannya udah dikupas tuntas ini sama Kang Zen di YouTube-nya Kang Zen ya. Ada 3 langkah. Penasaran kan langkahnya apa? Coba dicek channelnya Kang YouTube lagi, Kang Zen. Iya. Oke, jadi kalau misalkan lagi ngerasa marah karena harus merubah seseorang, harus kayak gimana sih biar bisa tetap fokus gitu ya, biar nggak usah marah dan fokusnya jadi benar lagi, jangan fokus ke merubah orang gitu. Nah, pertama yang merubah orang ini udah ini mah sebenarnya nonton YouTube Kang Zen aja juga udah cukup sih, tapi diulas sedikit aja ya. Nanti kalau mau lengkapnya boleh dicek cara mengubah orang lain, itu ada di channelnya Kang Zen. Gimana sih ngerubah orang? Nah, pertama, kalau kita udah tahu langkah 5 fokus ini, pas ngelihat kasus kayak gini, udah langsung set, merubah orang, ini udah jelas nih di luar kendali gitu. Oh, berarti ini lagi fokus ke hal yang salah gitu. Harus buru-buru ngerubah fokusnya. Oh, pengen ngerubah orang. Kenapa aku pengen ngerubah orang? Apakah ini penting? Apakah ini yang pengen aku kejar? Apakah ini yang betul-betul harus aku perjuangkan, merubah orang? Apakah iya dengan mengubah orang, aku akan jadi lebih baik, atau justru dia lebih baik? Apakah ada jaminan ketika aku berubah dan berusaha mengubah dia akan berubah? Oh, ternyata tidak ada jaminan, dan memang tidak bisa kita untuk mengubah orang lain. Oh, ada salah ternyata ya. Harus cepat-cepat ngeganti fokusnya, gitu. Berarti marah karena merasa harus merubah orang lain adalah memang pertanda kita peduli gitu. Tapi ternyata kita peduli yang membuat kita marah itu kan berarti destruktif juga gitu. Gimana caranya kita marahnya ini tetap terkendali gitu, tetap terkendali. Waspadalah. Gitu, gimana supaya tetap terkendali? Pertama sadari, fokuskan lagi. Mohon maaf ada ayam lewat ya. Fokuskan lagi. Nih, merubah orang itu udah jelas di luar kendali kita. Yang bisa merubah orang siapa sih? Ya cuma Allah, cuma Tuhan. Kita nggak bisa gitu. Harus dicek, berarti fokusnya udah salah. Jangan fokus ke harus ngerubah orang, tapi harus dialihin kemana? Apa nih yang bisa kita kendaliin? Oh, yang bisa kita ubah adalah ngadepin orangnya aja, ngerespon orangnya aja. Nggak usah kita ngerubah orangnya, tapi yang bisa kita kendalikan adalah gimana caranya ngerespon orang yang pengen kita ubah, tapi nggak berubah-berubah gitu. Ya udah, diresponnya kayak gimana gitu. Fokusnya nih ke situ, ngelatih diri supaya sabar
supaya sabar menghadapi orang yang merasa pengen kita ubah. Sadari orang itu nggak bisa kita ubah. Yang kedua, daripada fokus marah gara-gara harus mengubah orang, mendingan fokus marahin diri, kok kamu nggak sabar, kok kamu mau dan berusaha untuk mengubah sesuatu yang memang udah nggak bisa kamu ubah. Cepat-cepat alihin fokusnya. Fokusnya kemana? Fokus menjadi diri yang penyabar untuk menghadapi orang-orang yang menguji kesabaran. Artinya orang itu datang kepada kita sebagai ujian. Nah, kita mau lulus nggak ujiannya? Ya, kalau kita nggak fokus, salah fokus, kita nggak akan bisa lolos, nggak akan bisa lulus. Kalau mau lulus, harus alihin lagi fokusnya. Kemana? Ke hal yang bisa kita kendaliinnya. Diri kita, emosi kitanya. Fokuskan lagi diri kita ke perasaan kita, kendaliin lagi, oh ternyata nggak usah marah, itu memang di luar kendali. Santai aja, orang lain mau kayak gimana, it's okay, itu mah hidupnya dia. Nah, kamu sibuk banget mikirin hidupnya dia, hidup kamu nggak pernah kamu pikirin. Oh, ternyata kamu sedang kehilangan hidup kamu, sementara kamu mikirin hidupnya orang lain. Kan sedih banget. Cepet-cepet, fokus lagi, gitu. Optimalkan apa? Optimalkan lagi nih. Optimalkan apa? Optimalkan kemampuan kita untuk berrelasi sama orang ini. Kalaupun harus berrelasi, maksudnya harus berinteraksi gitu ya. Ya optimalkannya apa? Bisa nggak kita tetap mengoptimalkan diri kita menjadi versi terbaik diri kita dan tetap jadi temannya dia aja. Optimalkan aja pertemanannya. Apa yang positif di dia, optimalkan. Kita bisa berhubungan sama dia dengan lebih positif, itu yang dioptimalkan. Jangan fokus ke dia harus berubahnya. Itu nggak bisa. Tapi fokusnya, kita bisa jadi teman yang baik atau enggak sama dia, ke dia. Fokuskan, optimalkan, relasinya tetap dioptimalin, kendalikan dirinya. Jangan sampai cepat-cepat marah lagi. Jangan sampai kita berusaha mengendalikan yang di luar diri lagi. Tapi kendalikan dirinya. Dia nggak mau berubah. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap menjadi orang yang sama, menghadapi orang yang pengen kita ubah. Kita tetap jadi diri kita aja. Gitu. Gak apa-apa, orang lainnya mau berubah, mau enggak. Ya nggak apa-apa. Keempat, ungkapkan dalam doa. Ini yang dibahas juga di YouTube Kang Sen ya. Ya ungkapkan aja dengan doa. Doakan, itu yang bisa kita lakukan karena kita nggak bisa ngubah orangnya, tapi kita bisa memohon kepada Allah yang menggenggam hati kita, menggenggam hatinya dia juga untuk membuat dia berubah. Maka mohon ke Allah, ya Allah, aku ini pengen banget ya Allah dia berubah jadi lebih baik. Tapi ya Allah, kok aku malah pengen marah-marah kalau misalkan aku ingat, aku pengen merubah dia jadi lebih baik. Dan memang aku gak bisa merubah dia ya Allah. Maka aku serahkan lagi hati aku dan hatinya kepadamu. Tolong bimbing hati-hati kami untuk semakin mendekat kepadamu. Udah, serahkan aja. Serahkan. Ya udah, pasrahkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan membimbing dia ke jalan yang lebih baik. Gitu. Insya Allah kita akan lebih fokus daripada marah. Sekalipun marah, berarti marahnya terkendali dan jadi konstruktif. Gitu. Kalau kita menentukan fokus marah kita dengan titik fokus yang tepat, maka marah itu akan menjadi konstruktif, akan membuat kita tumbuh, membuat hati kita juga lebih tenang dan terkendali, gitu. Beda kalau marahnya, tetap kita lepas kendali atau kita salah nih, naruh fokus marahnya, itu akan bikin kita capek dan bikin kita capek dan bikin kita malah buang-buang banyak waktu, gitu, guys. Itu mungkin 2 contoh juga udah panjang, kayaknya udah oke. Udah maksudnya udah cukup. Dari teman-teman mungkin ada yang mau share. Atau mungkin dari Kang Zen ada tambahan. Kalau untuk yang warna-warnanya gimana tuh, Teh? Nah, kalau yang untuk warna-warni, mari kita tampilkan. Set. Kita tampilkan, bukan tampilkan ya, kita sambut. Nah, ini mah akan dibahas sama Kang Zen. Mangga, Kang. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu buat Teh Dini ya. Keren banget. Ya Allah, aku juga banyak belajar ya. Cara penyampaiannya juga mantap. Terima kasih banget ya. Dan itu fokus ini memang betul harus kita fokuskan. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang Teh Dini jawab. Bener banget dan memang itu seperti itu banget. Jadi fokus itu memang istilah fokus itu one at a time itu. Cuman satu, ya fokusnya ke satu. Jadi sering banget kan ada yang nanya gimana caranya supaya jadi orang yang masa bodoh amat gitu ya.
Ya orang yang masa bodoh amat itu bukan masa bodoh berarti memang nggak peduli. Tapi bagusnya mendingan pakai istilahnya jangan masa bodoh amat, tapi memang fokus. Fokus lebih tepat. Fokus itu dianjurkan, khusyuk bagus. Terus tadi ada pertanyaan yang menarik ya. Berlebihan boleh nggak? Nggak boleh berlebihan kecuali dalam beberapa hal. Salah satunya adalah fokus. Fokus boleh berlebihan. Ya orang yang fokusnya berlebihan, bagus nggak? Bagus. Nggak masalah. Nah, kalau misalkan kita fokus tapi orang-orang pada ninggalin kita relasinya jadi buruk, gimana tuh? Ya selama fokusnya, jadi gini, ketika orang fokus banget, dia sedang menguatkan warnanya. Nah, kalau istilah di Quran itu namanya sibgoh. Semakin kuat warnanya, nggak mungkin nanti orang itu, jadi kalaupun orang yang meninggalkan itu karena memang tidak dijodohkan atau dihindarkan. Nah, pasti ketika orang fokus, pasti akan dijodohkan, didekatkan dengan orang-orang yang menggemari fokus yang sama. Itu udah hukum alam. Gitu aja. Dan kalau kita malah terdistraksi sama orang-orang yang berkomentar terkait fokus, artinya kita lagi nggak fokus. Gitu. Jadi jangan ngaku fokus kalau kita bilang, tapi hubungan aku jadi buruk. Kita lagi hilang fokus berarti. Kita lagi terdistraksi. Nah, distraksi ini gimana? Ya, kalau distraksi ini berarti kita harus evaluasi lagi fokus. Barangkali mudahnya terdistraksi ini karena kita sedang berada pada fokus yang bukan fokus. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Kalau kita sedang terdistraksi sama sesuatu hal yang mengganggu kita tidak fokus, artinya kita lagi bingung menentukan fokus. Jadi contohnya Teh Dini dengan ayam. Saya nggak mikirin ayam, mikirin ucapan Teh Dininya ini pas nggak ya? Kok bisa ya bilang gitu ya? Bener juga, keren juga ya. Dan suara ayam itu jadi nggak terlalu fokus. Kalau kita masih, aduh, ayam ini ngeganggu. Nah, apa sih yang kita fokuskan sampai ayam ini mengganggu? Berarti kita sedang kehilangan fokus dan lagi butuh untuk menentukan fokus. Gitu. Jadi boleh nggak tadi ketika ada permainan yang selective attention itu, kita sama sekali nggak perhatian nih sama ada tangan ada 5. Boleh boleh banget dan bagus banget. Artinya kita lagi betul-betul memusatkan perhatian pada satu titik. Itu nggak apa-apa. Itu boleh banget. Nah, ketika kita mulai sadar ada sesuatu di sekitarnya, oh berarti kita sedang terdistraksi itu namanya. Gitu. Apakah itu artinya jelek? Nggak juga sih, nggak apa-apa. Tapi tinggal evaluasi aja. Ini tuh kita lagi ngapain ya nonton ini? Apakah mencari hiburan? Atau nonton ini tuh sebagai distraksi, kebayang nggak? Nah, itu juga kan makanya itu yang penting dalam menjalankan sesuatu, teman-teman. Pernah nggak teman-teman masuk kelas, terus tiba-tiba jadi masuk kuliah, ada kelas nih kuliah, masuk ke kelas, terus sepanjang kelas itu ngelamun aja kerjaannya. Jadi nggak fokus sama apa yang disampaikan. Ya artinya kita lagi memang nggak punya tujuan masuk situ. Nggak punya goals gitu. Terus bedanya apa antara apa namanya? Fokus sama tujuan. Bedanya apa? Fokus itu ya fokus itu kita sedang berada di saat ini. Karena sebetulnya tujuan itu nggak penting-penting amat gitu. Yang penting itu tahu kita sedang ada di mana dan fokus ke ada di mana saat ini. Itu yang lebih penting dibanding tahu tujuannya kemana. Maka ketika kita lagi ada tempat dan kita nggak fokus, harus dibenerin fokusnya. Nggak usah nanya-nanya tujuan, mendingan benerin fokus. Karena itu yang penting. Ketika teman-teman masuk webinar ini, terus tiba-tiba ngelamun, terdistraksi, buka tab yang lain, boleh nggak? Boleh banget ya, nggak apa-apa. Itu it's fine, it's okay, nggak apa-apa. Tapi di sini yang mau saya sampaikan adalah, ada warna, yang warna ini penting banget untuk kita sampaikan, untuk kita ketahui, supaya tadi, emosi kita tidak terpolarisasi, dengan cara apa? Dengan cara fokus. Ketika kita fokus, emosi kita nggak terpolarisasi. Emosi kita tersentralisasi, kita bisa ngontrol emosi, dan bisa menjadikan emosi ini jadi potensi yang wow, dahsyat banget. Ini mudah-mudahan teman-teman masih ingat warna apa yang teman-teman pilih ya. Ini secara tidak sadar menunjukkan representasi teman-teman banget. Yuk kita cek ada tipe-tipe warnanya nggak? Di slide-nya Teddy ini tadi kayaknya yang Nggak ada. gambar orang. Teddy ini punten lah minta slide yang Teddy ini yang ada Oke, gambar dunia dan warna-warna. Nah, Keren. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman memilih warna kuning, nah kita mulai dari kuning ya. Nanti cek lagi nih. Kalau lupa nanti DM sama Filosofi Ruang Hati ya ke
Instagramnya, filosofinya. Aku kemarin jawab apa ya? Dan alasannya apa ya? Jadi cek dulu warna teman-teman pilih apa. Kalau teman-teman berada dalam keluarga si kuning, berarti itu masuk ke yang joy, ya. Joy. Joy. Berarti di polarisasi yang positif, teman-teman bisa berpengaruh buat orang lain, bisa mempengaruhi dan powerful, ya. Jadi berpengaruh, influencing dan powerful. Nah, teman-teman ini maka fokuskan di aktivitas, di kegiatan yang membuat diri ini memang bisa mempengaruhi dan untuk pengaruh bermanfaat lain, gitu ya. Itu polarisasi yang ekstrim positif. Teman-teman bisa banget berpengaruh, orang lain itu bakal semangat, orang lain bakal ke bawah, orang lain bakal ke rasa bahagia, ada teman-teman. Kalau milih semu-semu kun ya, ada oranye, apa pokoknya yang kekuning-kuningan lah ya. Nah, kalau teman-teman di yang kuning ini, di yang joy ini, terpolarisasinya ke arah negatif, teman-teman akan jadi orang yang sangat lebay, sensitif, mudah tersinggung, terus lagi butuh pengakuan yang tinggi, pengen tampil aja terus. Nggak ditanggap dikit aja kesel dan marah. Bawaannya pengen dihargai aja kerjaannya. Maka waspadai teman-teman yang milih kuning, ya teman-teman yang berkuning ini, saya ada datanya nih ya. Ada nggak yang kuning-kuning ya? Kuning nih ada nih. Kuning. Ramah, humoris, ceria ya. Tuh ada teteh yang di Lok Semawe tuh kuning ya. Itu juga perlu diwaspadai. Ada polarisasi itu ya, polarisasi kiri dan polarisasi kanan. Kirinya ke arah yang negatif tadi ya lebay, sensitif, pengen diakui, egois, posesif gitu. Seeking attention, nyari-nyari perhatian, caper banget. Nah, itu harus diwaspadai nih. Harus bisa kita kontrol pakai 5 langkah fokusnya Teh Dini tadi. Nah, di sisi positifnya, teman-teman bisa, kalau bisa fokus, kalau menggunakan fokus, teman-teman bisa berpengaruh buat orang banyak. Kalau teman-teman mikirin gimana hubungan dengan orang di sekitar, dengan teman-teman fokus, orang-orang pasti keajakin buat fokus. Jadi jangan, gimana ya supaya dia hijrah? Enggak, lu aja yang hijrah, dia pasti beres. Gimana ya supaya teman-teman pada lulus? Kita aja yang duluan lulus, kita aja yang belajar, orang lain pasti kepengaruh. Jadi ada kekuatan yang membuat kita tuh powerful dan very influencing. Itu kalau kuning. Nah, sekarang masuk ke yang mana ya? Yang mana dulu? Yang hijau. Teman-teman yang memilih hijau dan warna gradasinya bermacam-macam, ada ekstrim polarisasi yang negatifnya adalah teman-teman itu mudah ngejudge orang lain, mudah bergunjing dan ngomongin orang lain, mudah jijik sama orang lain, mudah banget nilai yang kemudian itu bisa jadi bahan gosip. Teman-teman yang jadi sumbernya. Jadi orang-orang yang memilih hijau adalah sumber-sumber kekacauan ya, sumber-sumber gosip, biang-biang gosip, lambe banget pokoknya. Itu harus diwaspadai. Kalau teman-teman terpolarisasinya ke arah yang negatif. Kalau teman-teman terpolarisasinya ke arah yang positif, orang hijau ini perfeksionis. Orang hijau ini perfeksionis. Orang hijau ini very detail of attention. Jadi perhatiannya itu sangat detail terhadap sesuatu. Jadi kalau yang kun itu membuat orang lain terpengaruh ketika dia fokus. Kalau orang yang hijau dan sangat detail dan sangat bagus dan pasti paling keren, paling bagus, paling hebat kalau bikin sesuatu. Jadi teman-teman kalau yang berwarna-warna hijau-hijauan gitu ya, teman-teman sedang berada di posisi itu. Gitu. Sekarang kita ke yang ungu. Teman-teman yang berada pada posisi ungu atau pink gitu ya, adalah orang-orang yang kalau polarisasi negatifnya gampang cemas, mudah banget takut, enggan buat melangkah, mudah jadi orang yang mager dan paling mudah terkekang dalam zona nyaman. Ungu itu ya. Orang-orang yang ungu pink itu seperti itu. Jadi kalaupun jalan nggak mau kena yang becek, nggak mau kecipratan, kehujanan nggak mau kehujanan sama sekali. Pokoknya mager aja. Udah pokoknya takut menghadapi sesuatu yang seolah-olah membahayakan padahal nggak banyak. Kena debu dikit aja batuknya minggu ya. Terus pokoknya gila agak lebay dalam hal-hal yang menakutkan gitu.
Jadi ungu itu kayak gitu. Kalau polarisasinya negatif. Kalau teman-teman mau ditanyain ya, langsung ditanya di kolom chat aja. Terus kalau polarisasinya positif, yang ungu ini adalah orang-orang amazing. Orang-orang yang amazing. Jadi pelayanannya optimal. Jadi kalau melakukan service, apa itu service? Service itu bukan jadi pelayan. Bukan melayani, tapi service itu take action and giving value. Jadi orang yang ungu dan pink, sekalinya dia berada pada polarisasi yang positif, kalau udah take action, udah gerak, itu pasti giving value. Jadi kalau udah melayani, membersamai, itu nggak akan setengah-setengah. Kalau orang ungu ini jadi jodoh kamu, dia akan ngerawat kamu dengan luar biasa eksklusif. Kamu akan amazed sama cara dia memperlakukan kamu. Pinky boy, pinky girl, dan purple boy dan purple girl, itu biasanya ntar jarang cowok kayak gini. Cowok ungu tuh jarang. Biasanya penakut, ya, kucing, gitu. Tersembunyi. Nah, kalau polarisasi positifnya, dia kalau ngasih service, delivery service, kalau udah take action, orang tuh akan amazed. Itu polarisasi positif. Itu buat yang ungu, pink, atau yang gradasinya dekat-dekat situ. Yang merah agak-agak ke hitam gitu ya. Merah ini kalau ini ngeselin banget lah. Orang yang dipolarisasinya negatif merah ya. Terus kalau pink itu masuknya nggak ke merah ya, ke yang ke ungu. Yang merah ini, dia kalau terpolarisasi negatif, dia akan ambekan, marah banget. Jadi dia tipe pemarah, dia bikin orang annoy, terganggu aja. Kalau di bahasa Sunda pundungan, atau senangnya merajuk. Jadi paling gemar di kesalahan orang. Ya. Jadi dia akan orangnya hitungan. Jadi dia tahu banget kalau kamu ngasih A, ya harusnya dapatnya B. Kalau aku ngasih A, harusnya dapat B. Hitungan banget orangnya. Merah ini orangnya very concerned about things being fair, istilahnya gitu. Concern banget akan sesuatu itu tuh adil. Nah, kalau yang merah ini adil, kalau yang ungu tadi pengennya lebih dari adil. Ihsan. Pengen melakukan lebih dari itu. Kalau adilnya itu dapat B, aku akan ngasih lebih dari B. Gitu. Kalau kamu ngelakuin 2, aku harus ngasih 2 juga ya. Kalau yang ungu tuh nggak gitu. Mau ngasih gua 2, kalau polarisasinya positif, aku ngasih kamu 10. Because I love you gitu. Itu saking melayaninya dan amazingnya orang ungu tuh kayak itu. Kalau orang yang kuning enggak. Orang yang kuning tuh mempengaruhi orang supaya ngasih dia 10. Dianya masih 1. Gitu. Kerennya orang kuning kayak gitu. Kalau orang hijau sangat detail ketika memberi perhatian. Kalaupun 2, duanya itu adalah 2 ordinal, bukan 2 nominal atau 2 duanya 2 interval, bukan 2 nominal atau 2 ordinal. Kebayang nggak? Ada di filmnya, aduh, lupa itu penjelasan soal itu tuh. Jadi kalau dari 0 ke 1 itu jumlahnya sama dengan 1 ke 2. Pusing ya, itu statistik banget lah. Saking detail orang hijau. Konon saya kata orang hijau ya, agak hijau ke kuning saya tuh. Nah, yang merah itu polarisasi negatifnya tuh kayak gitu. Tapi polarisasi positifnya, dia jadi seseorang yang adil. Dia jadi orang yang dicari kalau kita butuh kepastian. Kalau butuh kejujuran, butuh orang-orang yang tegas, butuh untuk menengahi sesuatu, pasti kita akan menghampiri datang ke orang-orang yang merah ini. Ya, red people itu boom, orang-orang yang adil, mengadili, dan concern tentang keadilan. Dia pasti memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, proporsional, dan dia tidak tebeng alih-alih dan sangat honest, jujur banget. Itu polarisasi positifnya. Jadi kalau teman-teman dalam konteks ini selama pandemi ini merah, teman-teman berada dalam polarisasi emosi yang seperti itu. Begitu teman-teman. Udah ya, selesai ya. Satu lagi ya. Yang biru. Yang biru, Kak. Yang kebiru-biruan ya. Apa yang terjadi di orang-orang yang berwarna biru? Bentar. Saya lupa ya. Oke, yang biru itu dia sebenarnya sadness ya. Orang-orang biru kalau terpolarisasi negatif itu mudah stres, mudah terbebani, orang yang nggak enakan, ya, orang yang mudah kebawa sama arus, orang yang
ya mudah kebawa sama arus, nggak enakan, suka bingung mau ngapain, tapi suka mengeluh dan menggerutu, grumpy ya. Jadi dia nggak suka, dia nggak mau, tapi nggak bisa nolak, akhirnya mengeluh di belakang. Tipe-tipe orang yang suka nusuk di belakang gitu. Nah, kalau orang biru ini gaul polarisasi negatif biru ketemu sama polarisasi negatif orang hijau, gawat itu mah. Akan diperbuas sama yang hijau ya. Yang hijau itu akan memperbuas dengan ngasih supply-supply kegosipan dan kegibahan yang hakiki ya. Jadi bagi banget lah yang hijau itu bahan gibah banget lah pokoknya. Nah, yang biru ini makin down, jadi mudah down orangnya. Jadi kalau yang mudah tersinggung itu yang kuning, tapi mudah lagi cepat baik lagi. Kalau yang ini melankolis banget. Sekalinya tersinggung akan teringat sampai seumur hidup gitu. Aku maafkan tapi tidak aku lupakan, itu prinsipnya orang biru banget gitu. Tapi kalau biru berada di polarisasi ini, kok ikat rambut kepegang terus. Kalau terpolarisasi ada di positif, ya polarisasinya positif, maka apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia jadi sosok yang meneduhkan, yang menenangkan. Nah, tipe-tipe orang yang optimal ketika diajak curhat ya. Nah, ini yang perlu kita fokuskan teman-teman. Kalau teman-teman biru fokus, teman-teman biru cocok menjadi pemimpin nih yang teduh, orang yang menenangkan, menyejukkan dan menghilangkan dahaga. Kata-katanya ditunggu karena dia tidak mungkin menyakiti orang lain kata-katanya. Jadi kata-katanya itu dipilih dengan precise, pasti menyenangkan semua orang. Jadi yang kuning itu berpengaruh, membuat orang bergerak, tapi kadang-kadang nyelekit dan bikin bete. Karena sok iye gitu, dianya suka tampil, sok lebay. Kadang-kadang kita nurut sama orang kuning tuh ya biar cepet aja lah. Tapi kalau sama biru, I'm with you. Jadi aku mau loh mengarungi sesuatu, mengarungi samudra ini, samudra rumah tangga lah, samudra kehidupan tuh sama kamu. Karena birunya itu menenangkan. Memang nganterin kita ke situ. Gitu. Nah, nanti teman-teman cek lagi nih. Teman-teman lagi ada warna apa? Kang, warna ini bisa berubah nggak? Oh, bisa berubah banget. Jadi ini bukan tipe kepribadian yang plek tetap menetap ya. Tapi ini berubah seiring kegemaran kita. Makanya cek lagi. Kalau tiba-tiba minggu ini kok aku lagi seneng banget warna kuning ya, disuruh bikin slide itu otomatis background tuh jadi kuning gitu ya. Atau nanti cek di FRH gitu ya, kira-kira FRH ini nuansa warna apa nih? Desainernya kan TUYU ya. Oh, berarti TUYU ini lagi berada dalam kondisi apa gitu. Biru dan ungu berarti Itu ya? bisa ketahuan banget. Heeh. Nah, berarti ada di posisi itu. Nah, mudah-mudahan justru ngasih polarisasi yang positif ke arah situ. Ini bisa diatur banget. Ini ilmu desainnya MCH ilmiah ya, teman. Tapi ini bisa banget ubah bergantung situasi dan kondisi kita saat ini. Kalau teman-teman lagi ada di masa pandemi, ya itu yang muncul, yang warna-warna itu. Gitu, teman-teman. Itu sih Kang, yang bisa disampaikan. Thank you banget nih. Kang, Ada yang mau ditanyakan, komentar, kalau mangga? Gimana? kalau polarisasi negatif ada di semua warna gimana tuh? Maksudnya gimana? Jadi ini ada yang Maksudnya menanggapi, gimana? Kang Anwar katanya gini, kok polarisasi Hmm. negatif saya ada di semua warna ya? Oh, enggak. Maksimal itu kita cuman punya gradasi dua warna gitu. Nah, jadi kita nggak mungkin ada di semua warna. Kalaupun kita ngerasa, ini gue banget di semua warna, nggak juga. Berarti kita masih belum fokus. Masih belum punya mood yang, ini kan warna ini simbol atau representasi dari mood kita. Moodnya itu biasanya hitungannya minggu atau bulan. Jadi seminggu kayak gitu atau langsung sebulan. Jadi nggak ada hari ini lagi senang hijau, Senin hijau, Selasa kuning. Itu mah belum menentukan. Nah, gimana Kang dengan warna-warna yang belum ada di sini? Hitam, abu-abu, coklat misalkan ya. Itu berarti sama, belum menentukan atau belum memutus juga. Gitu, teman-teman. Oke. Kang, kalau misalkan si hitam ketemu merah, sedangkan polarisasi mereka hampir mirip. Ya. Polarisasi Gimana nih, mereka Teh hampir Uja? mirip. Boleh disampaikan langsung? Oh, coba gimana, Uja? Ya, jadi gimana kalau misalkan nih si orang yang suka warna merah terus ketemu sama si orang yang suka warna hitam. Nah kan sedangkan kan polarisasi
mereka tuh hampir mirip kan. Nah, maksudnya tuh menurut Kang Zen itu bakalan kayak gimana gitu kalau misalkan itu sampai terjadi gitu. Ya, Kalau yang hitam match tuh atau belum enggak kali ya? menentukan. Yang hitam tuh kan belum menentukan sebetulnya. Hitam, abu, putih itu belum menentukan dia. Nah, dia memang akan bergantung pada dengan siapa dia bermain gitu. Jadi kalau dia memang ngeblendnya, deketnya, komitnya sama yang merah, ya berarti dia sebenarnya merah juga. Terus tiba-tiba ngejauh dari yang merah gitu ya, agak dekat sama yang biru, ya lagi biru dia. Makanya kan di bahasa Inggris itu ada I'm feeling blue gitu. Dan kenapa merah itu kan proporsional, cepat, efektif ya, adil ya. Makanya semua fast food tuh warna merah kan sengaja. Biar lama, biar cepet makannya tuh. Gitu. Kayak gitu. Kalau hitam itu belum menentukan sebetulnya. Hitam, abu gitu. Masih galau. Makanya dicek aja temannya lagi suka warna apa. Oh, ternyata gue itu lagi gaul sama orang yang gitu. Gitu. Nah, yang jangan itu kita mempertahankan kesukaan terhadap satu warna. Karena kita sedang berusaha untuk mewujudkan idealisasi dari warna itu. Pokoknya aku suka hijau aja. Nah, itu tuh nanti akan menyerap betul polarisasi karakteristik dari hijau. Jadi kan warna itu diciptakan bukan sekedar cuma ngasih warna kan, dia juga ada maksudnya. Gitu, teman-teman. Oke. Gitu, Puja. Ada lagi nih. Kok aku bingung sendiri, aku warna apa? Kalau warna kesukaannya biru, apakah mendefinisikan bahwa aku tipe warnanya sedih, perenung, teduh, dan lain-lain? Iya, bisa jadi begitu. Nah, makanya yang penting itu bukan oh ternyata aku begini ya. Bukan, yang penting itu apa yang bisa aku optimalkan dari potensi ini. Jadi kita punya potensi itu, punya potensi untuk mengoptimalkan polarisasi yang positifnya. Gitu. Kalau belum nemu juga, nanya ke temennya. Oke, Kang, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi udah azan, mau dijawab aja? Oh iya, boleh. Singkat aja sih, Kang, ini. Beberapa pertanyaan itu aja ya, singkat aja. Biar kita tahu negatif atau positif, harus kenali dulu, harus kenal diri dulu gitu. Iya ya? Enggak, langsung moodnya aja. Moodnya itu lagi ke warna apa. Jadi display, makanya perempuan itu lebih peka sama mood karena gradasi warna itu lebih hafal. Gitu. Enggak harus kenali diri, yang penting milih mood aja. Oke. Justru dari tahu warna kita tahu diri. Gitu. Satu lagi, Kang. Faktor yang bisa menentukan suatu warna menetap sekian lama itu apa? Ya itu tadi, yang fokus tadi yang kata Dini bilang. Selama ini fokus kita itu mendistraksi. Nah, distraksinya ini membuat kita akan punya mood tertentu. Distraksi yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita punya certain mood tertentu. Nah, mood inilah yang membuat kita suka sama warna dan tetap ke diri sekian lama. Jadi mood kita juga. Gitu. Oke, alhamdulillah ya kita sudah bahas semua tentang fokus, kemudian tentang warna juga. Nah, jadi yang tadi kita bahas adalah gimana tadi kan kita udah kasih tahu kita warnanya apa, kemudian karakteristik dari setiap warna itu apa, dan kita jadi tahu gimana caranya kita memfokuskan pada hal-hal yang ekstrim kanan mungkin, atau pokoknya yang positif-positifnya gitu ya, Kang. Oke. Berhubung sudah mau azan zuhur, sebelum saya tutup, teman-teman boleh diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Oh ya, yes. Nggak kerasa ya. Wow, ada yang berbuat. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. BZ berdua juga nggak apa-apa. Siap. Oke, beberapa udah diaktifin nih. Bayu, boleh kasih aba-aba? Oke, siap. Ya, siap semua. 1, 2, 3. Gak usah nahan nafas. Lagi. Ya. Lagi, Bay. Gaya apa nih gayanya? Gaya kupu-kupu, bebas lah.
Bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah nih? Sudah, baik, sudah. Oke, alhamdulillah kita sudah bersama-sama